Teman-teman warga digital, selamat datang kembali di channel Lativisme. Di kolom komentar video-video saya sebelumnya, ada beberapa komentar yang isinya sama berkaitan dengan kasus ijazah Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Yaitu komentar, kenapa sih nggak ditunjukkan saja ijazah aslinya, kan selesai gitu. Kedengarannya komentar seperti ini logis teman-teman, sederhana, simple, bahkan memang terasa seperti solusi paling cepat. Benar juga gitu kan, simple saja. Tinggal tunjukkan kalau asli ya alhamdulillah, kalau palsu ya tinggal ditindak secara hukum. Beres, simple, sederhana. Memang terdengar seperti itu, seperti solusi yang paling masuk akal, sekali lagi sederhana, simple untuk kasus yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, berlarut-larut. Tapi masa iya sih kasus rumit ini bisa selesai hanya dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Solusi atau komentar seperti ini sekali lagi memang terdengar sangat sederhana. Dan karena terlalu sederhana, maka kita perlu berhenti sejenak dan melihat persoalan ini lebih mendalam. Apakah benar sesederhana itu? Atau justru ada prinsip, aturan, dan dinamika lain yang membuat masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tunjukkan ijazah, beres. Kita mulai dari sudut pandang yang paling umum dulu teman-teman sekalian. Kalau ada yang meragukan, ya tinggal ditunjukkan ke mereka gitu. Logika ini mirip seperti ketika kita dituduh sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dituduh tidak hadir di suatu acara tertentu, padahal kita punya foto sebagai buktinya. Ya tinggal tunjukkan saja foto, selesai. Maka wajar kalau kemudian banyak orang berpikir bahwa Pak Jokowi pun seharusnya bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Tinggal buka, tunjukkan, dan polemik selesai. Beres. Nggak usah beribut seperti ini dan melibatkan banyak orang. Orang se-Indonesia bahkan. Seolah-olah kita tidak punya pekerjaan lain selain mantengin progres kasus ini dari hari ke hari. Tapi teman-teman sekalian, disinilah letak perbedaannya. Ijazah bukan sekedar foto bukti biasa. Ijazah adalah dokumen pribadi yang memiliki nilai hukum, nilai administratif, dan privasi. Dalam banyak sistem hukum termasuk di negara kita Indonesia, dokumen pribadi itu tidak otomatis menjadi konsumsi publik hanya karena ada tuduhan. Ada batasan yang harus dijaga. Kalau setiap orang yang dituduh sesuatu harus membuka semua dokumen pribadinya ke publik, ke masyarakat, maka kita sedang membuka pintu yang sangat berbahaya. Bayangkan kalau ke depan misalnya siapapun itu bisa menuduh seseorang, lalu memaksa orang tersebut untuk membuka data pribadi sebagai pembelaan. Ini bisa menjadi presiden yang tidak sehat dalam negara hukum seperti negara kita Indonesia. Jadi disinilah muncul prinsip penting, yaitu bahwa dalam hukum yang menuduhlah yang harus membuktikan, bukan yang dituduh yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Ini adalah prinsip dasar yang berlaku hampir di semua sistem hukum modern. Kalau prinsip ini dibalik, maka semua orang bisa dengan mudah dijebak dalam posisi defensif tanpa akhir. Hari ini dituduh soal ijazah, besok dituduh soal aset, lusa dituduh soal hal lain. Dan setiap tuduhan akan menuntut pembuktian dari pihak yang dituduh, bukan dari si penuduh. Ini jelas tidak sehat. Nama seperti Roy Suryo dan pihak-pihak lain dan kawan-kawannya yang ikut menyuarakan tuduhan ini tentu punya dasar argumen mereka sendiri. Mereka mengklaim ada kejanggalan, misalnya ada keanehan pada foto Pak Jokowi di ijazahnya lah, ada hal yang perlu diuji lah, ada transparansi yang dianggap kurang lah, kan begitu alasannya. Nah, dalam konteks demokrasi, hal seperti ini sebenarnya ya sah-sah saja, wajar gitu. Kritik, pertanyaan, bahkan kecurigaan adalah bagian dari kehidupan bernegara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cara yang ditempuh itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita Indonesia? Atau justru lebih banyak bermain di ranah opini publik. Karena kalau kita jujur teman-teman, kasus ini bukan hanya berjalan di ruang hukum, tapi juga di ruang opini. Media sosial, YouTube, TikTok, semuanya ikut memperbesar kasus ini. Banyak orang yang mungkin tidak membaca dokumen hukum gitu ya, atau tidak mengikuti proses resmi, tapi langsung menyimpulkan dari ya potongan-potongan video atau potongan-potongan informasi yang beredar di media sosial.
Disinilah muncul fenomena yang menarik menurut saya, yaitu tekanan publik seringkali dianggap sebagai bukti dalam tanda kutip bahwa sesuatu itu benar atau harus segera dibuktikan. Padahal dalam hukum, teman-teman, tekanan masyarakat tidak otomatis menggantikan proses pembuktian. Sekarang kita masuk ke kemungkinan alasan kedua yang lebih bersifat strategis. Bisa jadi keputusan untuk tidak serta-merta menunjukkan ijazah asli ke publik adalah bagian dari sikap untuk menjaga prinsip. Kalau hari ini Pak Jokowi menuruti tuntutan masyarakat untuk membuka dokumen pribadi, maka ke depan teman-teman sekalian, standar ini akan berlaku untuk semua pejabat publik. Dan tidak menutup kemungkinan standar ini akan terus meluas. Hari ini ijazah, besok mungkin data keluarga, lalu kemudian aset pribadi, dan seterusnya dan seterusnya. Garis batas antara ranah publik dan ranah pribadi bisa menjadi kabur. Selain itu, ada juga aspek politik yang tidak bisa kita abaikan. Kasus seperti ini seringkali tidak berdiri sendiri. Ia bisa menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih besar. Ketika sebuah kasus terus diangkat misalnya, bahkan diperpanjang dan diperluas, maka ia bisa berfungsi sebagai alat untuk membentuk persepsi publik. Bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal citra, soal kepercayaan, dan legitimasi. Dalam konteks seperti ini, menunjukkan ijazah mungkin tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Bahkan bisa jadi akan muncul pertanyaan baru, akan muncul tuduhan baru, atau interpretasi baru. Kita sudah sering melihat pola-pola seperti ini, teman-teman. Kita sudah sering melihat pola seperti ini, teman-teman sekalian. Dalam banyak kasus, ketika satu tuduhan dijawab, justru muncul tuduhan-tuduhan yang lain. Seolah-olah tujuan akhirnya bukan mencari kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah, bukan, tapi menjaga agar isu tetap hidup. Kalau memang seperti itu yang terjadi, maka langkah menunjukkan ijazah bisa jadi hanya akan menjadi satu episode dalam rangkaian panjang polemik, bukan menutup masalah yang sedang berkembang. Nah, di sisi yang lain, kita juga perlu jujur bahwa masyarakat punya hak untuk kemudian mendapatkan kepastian, kejelasan, apalagi ketika menyangkut pemimpin negara, mantan kepala negara. Kepercayaan publik adalah hal yang sangat penting dalam konteks ini. Ketika ada keraguan, wajar kalau masyarakat ingin mendapatkan jawaban yang meyakinkan. Disinilah dilema itu muncul. Di satu sisi ada prinsip hukum dan privasi, di sisi lain ada tuntutan transparansi dan kepercayaan publik. Maka pertanyaannya menjadi lebih kompleks, bagaimana menyeimbangkan keduanya? Apakah dengan membuka dokumen ke publik atau melalui jalur hukum yang resmi? Atau mungkin melalui klarifikasi institusi yang berwenang, seperti kampus atau lembaga terkait misalnya. Setiap pilihan punya konsekuensinya masing-masing. Dan yang menarik menurut saya, dalam beberapa kesempatan, pihak-pihak terkait sebenarnya sudah memberikan klarifikasi, UGM misalnya, bahkan Barreskrim Polri gitu ya. Tapi dalam era digital seperti sekarang, klarifikasi resmi seringkali kalah cepat dan kalah menarik dibandingkan narasi yang viral. Orang ya lebih mudah percaya pada konten-konten yang emosional, misalnya konten yang dramatis dan seolah-olah membongkar sesuatu dibandingkan pernyataan resmi yang cenderung datar. Ini membuat isu seperti kasus ijazah ini sulit benar-benar selesai begitu. Lalu apakah ada alasan politis lain kenapa kasus ini terus berlarut-larut? Sangat mungkin ada. Politik adalah arena kepentingan soalnya. Setiap isu yang bisa mempengaruhi persepsi publik akan memiliki nilai politis. Apalagi jika isu tersebut menyangkut kredibilitas seorang pemimpin. Dalam konteks ini, ya mempertahankan isu agar tetap hidup bisa menjadi strategi bagi pihak-pihak tertentu. Namun kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam asumsi tanpa bukti. Tidak semua hal adalah konspirasi. Dan tidak semua dinamika adalah rekayasa. Kadang memang ada kombinasi antara ketidaksempurnaan komunikasi, perbedaan persepsi, dan dinamika politik yang begitu kompleks. Jadi ketika kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa Pak Jokowi tidak menunjukkan saja ijazah aslinya yang dia punya?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada aspek hukum, ada prinsip, ada strategi, ada dinamika politik, dan ada juga realitas sosial di era digital yang membuat sebuah isu bisa terus hidup meskipun sudah berkali-kali dijelaskan. Pada akhirnya, sebagai masyarakat, kita juga punya peran, teman-teman. Kita bisa memilih untuk hanya melihat permukaan dan mengikuti arus opini yang berkembang, atau kita bisa mencoba untuk memahami konteks yang lebih dalam. Kita bisa bertanya, tapi juga perlu memahami bagaimana sebuah sistem bekerja. Karena kalau tidak, kita bisa dengan mudah begitu terjebak dalam siklus isu yang tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan mungkin, sekali lagi dan mungkin, justru disitulah kemudian pelajaran terbesarnya, bahwa dalam dunia yang semakin cepat dan penuh informasi seperti sekarang, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan solusi yang terlihat paling sederhana, solusi yang terlihat paling masuk akal. Kadang yang terlihat tinggal tunjukkan beres, justru misalnya menyimpan kompleksitas yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis perkembangan politik lainnya yang terjadi di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.